Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Taruna Muda Abil Pradifa Pendra dari Kors Obu 17 Bravo. Dan saya Taruna Muda Anasani dari Prodi Obu 17 Bravo. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang kebersihan dan kesehatan dalam Islam. Tahu nggak, Nas, kebersihan itu ada apa? Menurut saya sih kebersihan ya kebersihan. Jadi lebih tepatnya itu kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan yang baik. Jadi manusia itu perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebar kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Terus juga tapi setahu saya sih kebersihan badan ada juga yang kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Iya ya, jadi kalau misalnya kita nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak mencuci tangan, jadi kita dianggap jorok ya sama orang. Ya bisa dibilang begitu sih sebenarnya. Tapi kalau lumrahnya manusia sih pasti melakukan hal ini sih. Kalau dari sisi manusianya seperti itu, jadi dalam sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sumber ajaran tersebut diterangkan bukan hanya aspek peristilahan yang digunakan, tetapi juga ditemukan bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menyoroti kebersihan. Maka kita perlu kajian tematik sehingga ditemukan prinsip-prinsipnya dan bagaimana konsep kebersihan tersebut. Sebagai ajaran yang lengkap yang memiliki unsur-unsur akidah, syariah, dan muamalah, sudah semestinya konsep itu ada. Dan lebih-lebih bila dilihat dari aspek yang berkaitan dengan akhlak karimah. Jadi tahu nggak, Nas, istilah yang digunakan sebagaimana disinggung Al-Quran dan Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian. Dalam Al-Quran ada istilah toharoh sebanyak 31 kata dan tazkiyah 59 kata. Kalau misalnya dalam implementasinya, itu ada nggak sih? Dalam implementasinya biasanya itu istilah toharoh dan nazhafah ternyata kebersihan yang bersifat lahiriah dan maknawiyah. Sementara nazhafah dan fikihi istilah toharoh digunakan. Jadi pada kitab-kitab klasik disebutkan pada bab al-najasah dan selanjutnya dibahas masalah air dan tanah, wudu, mandi, manji janabat, tayamum dan lain-lain. Namun menurut saya juga ada ketika Allah menerangkan tentang penggunaan air untuk toharoh disandingkan pula dengan kesucian secara maknawiyah. Dimaksud dengan maknawiyah ialah kesucian dari hadas, baik hadas besar atau kecil, sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti sholat dan tawaf. Kebersihan yang digunakan juga nazafah, istinja, dan istijmar. Benar ya. Jadi makna kebersihan yang digunakan Islam ternyata ada yang dilihat dari aspek kebersihan harta dan jiwa dengan menggunakan istilah tazkiyah. Seumpamanya ungkapan Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan bahwa zakat yang seakar dengan tazkiyah maksudnya untuk membersihkan harta yang dizakati adalah dan yang tidak dizakati dinilai kotor. Kebersihan dan pengotoran harta sebenarnya ada korelasinya dengan jiwa. Suatu fitrah adalah kebudayaan itu sendiri sekaligus peradaban dan keyakinan. Nah, dengan demikian, konsep kebersihan dan kesucian yang berdasarkan keyakinan dan kebudayaan masing-masing ada nuansa perbedaan. Lidahnya, gajah, kerbau, dan babi yang kesohor makhluk menjijikan, mandi di kubangan, dan demikian seterusnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat kotor dan jijik, serta kebalikannya, bersih dan suci. Namun, semua itu baru pada tingkat lahiriah. Lalu, bagaimana Islam memberikan makna kebersihan tersebut? Yang menarik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar bahkan melakukannya sendiri. Bukan hanya membersihkan badan, tetapi pakaian, rumah, halaman, kendaraan, dan lain-lain. Mencuci diambil dari kata mensucikan, membuat suci yang identik dengan bersih. Ini artinya apapun yang ada harus dibersihkan atau disucikan, gitu Bill. Jadi
aspek kebersihan dalam Islam bersih secara konkret adalah kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor, kotoran yang melekat pada badan, pakaian tempat tinggal, dan lain-lainnya. Seumpamanya badan terkena tanah atau kotoran tertentu, maka dinilai kotor secara jasmaniah. Tidak selamanya tidak suci. Jadi ada perbedaan antara bersih dan suci. Mungkin ada orang yang tampak bersih tetapi tak suci. Namun yang kotor dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Memelihara kebersihan adalah suatu kebaikan. Al-Quran dan hadis banyak menggunakan lafal atau kosa kata taharoh yang mengindikasikan pada kesucian badan dari kotoran dan najis. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 34, ayat tersebut mewajibkan wudhu atau mandi sebelum sholat. Tampak mengandung dua makna sekaligus, yaitu toharoh secara hisyah, jasmaniah, karena dibersihkan oleh air, dan toharoh maknawiyah, karena dibersihkan dengan air atau tanah ketika air itu tidak ada. Nah, dikatakan dua makna, sesungguhnya Allah adalah pengampun dan penyayang. Pada akhir surat An-Nisa ayat 43, karena wudhu dan mandi juga sholat adalah jalan membersihkan dosa, Rasul berkata, artinya tidak ada seorang laki-laki yang berwudhu, baik wudhunya terus sholat 2 rakaat, maka ia diampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa kebalikan dari toharoh adalah najasah atau najis. Kita juga sering dengar kan kata-kata najis. Benar. Nah, terus ada juga nih dalam ungkapan lain, ada juga ungkapan danas atau kotor. Dalam Islam, istilah najis terkonsep dalam fuqaha. Di kalangan fuqaha, najis digolongkan pada najis mughalaza dan menggunakan air sebanyak 7 kali juga najis muhafah, yaitu najis yang cukup dicuci dengan sekali atau 2 kali. Jadi kesucian jiwa adalah karena ia sebagai orang beriman akan Al-Quran dan sunnah atau ajaran Islam itu berfungsi sebagai tazkiyah. Jadi yang kita sebut tazkiyah dari tadi itu adalah penyucian seseorang dari segala perbuatan yang mengurangi kesempurnaan. Maka tazkiyat al-nafsi, pembersihan jiwa, adalah dengan menumbuhkan amal soleh pada diri seseorang. Nah, terus sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa musyrik itu najis. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 28. Inna al-musyrikuna najasun fala yaqub al-masjidal haram ba'da ahim haza. Sebaiknya orang beriman adalah suci jiwanya dengan akidah yang benar. Tanah Mekah dan Madinah adalah suci bagi umat Islam karena tidak boleh diinjak oleh orang kafir. Jadi kesucian jiwa ini berkaitan juga dengan akhlak mulia dan taubat. Ketika seseorang bertobat, maka ia mensucikan diri dari segala dosa. Penyucian dosa dengan istighfar dan tidak mengulangi lagi dosanya. Jadi kira-kira apa yang bisa diambil dari podcast kali ini, Nas? Nah, jadi gini, menurut saya setiap manusia atau siapapun lah itu wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, mensucikan diri dari najis. Pokoknya tuh kita harus menjaga kebersihan karena itu hal yang penting. Walaupun mungkin tidak diwajibkan, itu adalah hal yang penting bagi diri kita sendiri dan baik untuk diri kita sendiri. Biar kita nggak dikira jorok juga kali ya sama orang ya. Misalnya kayak kita kotor terus pasti kita dibilang jorok gitu semua orang. Kan gak enak juga kan kalau dibilang jorok. Ntar orang nggak mau deket-deket sama kita. Jadi bukan hanya sama orang sekitar atau buat kebaikan diri sendiri atau buat kesehatan. Jadi di dalam Al-Quran dan Sunnah juga diajarkan sumber ajaran tersebut.
Diterangkan bukan hanya aspek peristilahan yang digunakan, tetapi juga ditemukan bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menyoroti kebersihan. Maka perlu kajian tematik sehingga ditemukan prinsip-prinsipnya dan bagaimana konsep kebersihan tersebut. Dan yang seperti kita bahas tadi, Al-Quran Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian. Dalam Al-Quran ada istilah toharoh sebanyak 31 kata dan tazkiyah 59 kata. Lagi pula kalau kita bersih, kita juga kok yang enak, nggak buat orang lain juga sih sebenarnya, buat diri kita sendiri. Bersih kita juga nyaman. Kalau kotor kan jadi nggak nyaman gitu nggak sih? Itu sih menurut saya ya. Kalau menurut Abil nggak tahu nih. Bener sih, kalau misalnya kebersihan kan emang ada pepatah mengatakan kebersihan itu kan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita bersih aja udah beriman kita jadinya kan menurut saya. Jadi dengan yang saya bahas tadi, kalau mencuci tangan diambil dari kata mensucikan, membuat suci yang identik dengan bersih. Ini artinya apapun yang ada harus dibersihkan atau disucikan, termasuk badan dan tangan. Bersih secara konkret adalah kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor. Kotoran yang melekat pada badan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Jadi cukup dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.